Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 6, ketemu lagi dengan Bu Ii. Belajar matematika asik bersama Bu Ii. Tentunya kita masih membahas soal TO Kapanewon kalasan yang pertama. Ini adalah bagian yang keempat. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 21. Nita mempunyai 2 tabung, yaitu tabung A dan tabung B. Jari-jari tabung A 7 cm, jari-jari tabung B 2 kali jari-jari tabung A. Kita coba gambar, ini misalkan tabung A. Tabung A diketahui jari-jari lambangnya R ya, itu 7 cm. Nah, sementara tabung B ini jari-jarinya 14 cm karena 2 kali jari-jari tabung A. Tinggi tabung B itu 5 cm. Ini tingginya. T itu 5 cm. Tinggi tabung A 4 kali tinggi tabung B. Jadi tingginya sama dengan 4 kali tinggi tabung B. Tabung B kan tingginya 5, kita kalikan 5. 4 kali 5, 20 cm. Nita mengisi kedua tabung tersebut dengan air hingga penuh. Maka air yang dibutuhkan untuk memenuhi tabung tersebut adalah, maka kita hitung volume. Volume tabung A. Volume rumusnya adalah luas alas dikalikan tinggi. Karena alas tabung itu berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah pi kali R kuadrat dikalikan tinggi. Tabung B juga sama ya, volume tabung B itu luas alas dikalikan tinggi, yaitu luas alasnya pi kali R kuadrat dikalikan tinggi. Sekarang kita masukkan I-nya di sini 22/7, jari-jarinya adalah 7 kali 7 kali 7, tingginya adalah 20. Kita kalikan di sini habis ya, sehingga tinggal 22 dikali 7 dikali 20. Jawabannya adalah 3080. Satuannya cm persegi. Sementara volume tabung B, P-nya kan 22/7, jari-jarinya itu 14 kali 14 kali 14, sementara tingginya adalah 5. Sekarang bisa kita sederhanakan. Ini ya, ini 14 dapat dibagi 7, ini dapat 2. Dan sekarang 2 ini kita kalikan 5, yaitu 10. Kemudian 14 ini kita kalikan 22. Kemudian hasilnya kita kalikan 10. Jawabannya yaitu sama 3080 cm persegi. Ini pertanyaannya, air yang dibutuhkan untuk memenuhi kedua tabung. Berarti kita jumlahkan ya, 3080 ditambah 3080, jawabannya adalah 6160 cm kubik. Di sini juga kubik, ini juga kubik karena volume. Jawabannya adalah D.
Nomor 21, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada diagram lingkaran ya. Diagram tersebut menunjukkan ikan yang terjual di toko Minatani dalam seminggu. Ikan nila terjual 221 kg lebih banyak dari ikan patin. Kalau ada kata-kata lebih banyak, ini menunjukkan selisih. Lebih banyak, lebih sedikit itu sama dengan selisih. Pertanyaannya, selisih ikan gurame dengan bawal yang terjual adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menghitung dan mengetahui masing-masing ikan ini ada berapa persen dulu. Di sini ada garis lurus. Dalam satu lingkaran itu kalau persen itu ada 100%. Kalau dibagi dua seperti ini yang bagian kanan ini 50%. Demikian juga di sebelah kiri sama-sama 50%. Gurame adalah 50 dikurangi 28. Ini persen ya. Jawabannya adalah 22%. Sementara yang di sini lele ini menunjukkan siku-siku. Kalau siku-siku 1/4 dari 100 adalah 25%. Nah, sementara patin dan bawal ini jumlahnya 25%. Kalau patin sudah ada 11, maka bawalnya adalah 25 dikurangi 11, yaitu 14%. Nah, dari sini untuk menghitung maka kalian ingat-ingat. Nah, untuk menjawab ini di sini adalah pertanyaan yang diketahui kali angka. Angka apa maksudnya? Angka yang tertera pada soal. Nah, sekarang kita masukkan. Pertanyaannya adalah selisih gurame dan bawal. Gurami dan bawal. Selisihnya berapa? Ini ada 22% dan ini 14%. Selisihnya adalah 22 dikurangi 14% per. Yang diketahui adalah ikan nila terjual lebih banyak dari patin. Nah, berarti yang diketahui ini selisih nila dan patin. Patin dan nila. Selisihnya adalah 28 dikurangi 11%. Nah, angka di sini adalah ini 221 kg. Maka jawabannya adalah ini persen, sama-sama persen sudah hilang ya. 22 dikurangi 14 itu 8 per 28 dikurangi 11 itu jawabannya adalah 17 dikalikan 221. Ini bisa kita sederhanakan ya. 17 dan 221 sama-sama dapat dibagi 17. 17 dibagi 17 dapat 1, 221 dibagi 17 dapat 13. Nah, sekarang tinggal kita hitung perkalian dari 13 dengan 8. Jawabannya adalah 104 kg. Jawabannya adalah nomor 23. Perhatikan diagram berikut. Ini adalah nilai peserta Olimpiade Matematika. Persentase banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata adalah.
Nah, untuk menghitung berapa persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata, maka kita harus mengetahui rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita lihat. Nilai 76 itu ada 6 siswa. Di sini 76 kali 6. Kemudian di sini 77, nilai 77 ada 14. Kita kalikan. 77 kali 14. Kemudian di sini nilai 80 ada 18 anak. Kita kalikan nilai 80 kali 18 anak. Kemudian nilai 84 ada 7 anak. Ini 84 dikalikan 7. Berikutnya nilai 86 ada 3 anak. 86 kali 3. Terakhir nilai 90 ada 2 anak. Nah, sekarang kita hitung. 76 kali 6 itu 456. 77 kali 14 1078. Kemudian 80 kali 18 1440. Kemudian 84 kali 7 588. 86 kali 3 itu 258. Dan 90 kali 2 108. Sekarang kita jumlahkan. Di sini dapatnya adalah 0. Ya, kemudian ini 0. Nah, ini dapatnya adalah 4000. Nanti kalian bisa menghitung ulang ya. 4000. Nah, rata-rata itu diperoleh dari jumlah nilai dibagi banyak siswa. Banyak siswanya berapa? Banyak siswa adalah yang sini. Kita jumlahkan dari atas ke bawah. Di sini 20, kemudian di sini 10, ini dengan ini 20, jadi ada 50 siswa. Jadi rata-rata adalah jumlah nilai dibagi dengan banyak siswa, yaitu 4000 dibagi 50 anak, yaitu 80. Rata-rata itu adalah 80. Sedangkan di sini pertanyaannya, banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Nilai di atas rata-rata itu berapa saja? Nilai 80. Ya, ada 7 anak. Nilai 84 itu 7 anak. Kemudian nilai 86 itu 3 anak. Kemudian nilai 90 itu 2 anak. Berapa anak yang mendapat nilai di atas rata-rata? Yaitu 12 anak. Bagaimana cara menghitung prosentasenya? Prosentasenya itu adalah berapa anak yang mendapat nilai di atas rata-rata, kan 12 anak. Dibagi dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 50 jumlah seluruh siswanya. Karena persen kita kalikan 100%. Ini bisa kita sederhanakan. 100 dibagi 50, ini dapat 2. Jadi 12 kali 2 itu 24%. Jadi ada 24% siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Jawabannya adalah nomor 24. Berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SDN Kalasan Jaya dalam waktu seminggu. Pada hari Senin itu 48 siswa. Kita tulis Senin itu 48 siswa. Kemudian Selasa 50 siswa.
Hari Rabu 48 siswa. Hari Kamis 49 siswa. Jumat 52 siswa. Hari Sabtu 54 siswa. Pertanyaannya, rata-rata pengunjung perpustakaan Kalasan Jaya. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata adalah jumlah seluruh siswa, ini seluruh siswa ya, dibagi dengan banyaknya hari untuk menghitung rata-rata pengunjung ya. Kita jumlahkan di sini. Nah, ini 4 ditambah 8 ditambah 8 lagi itu kan 20. Kemudian 9 tambah 2 itu 11. 11 tambah 20 31. Ini 3 ya. Kemudian kita jumlahkan di sini. Ini 10. Kemudian di sini 8. Yang di sini 12. Jumlahnya ini 30. 301 ya. 301 dibagi 6. Ini jawabannya 50 ya, kurang lebih 50. Ini kalau soalnya misalkan dia bulat 300 ya. 300 dibagi 6 itu rata-ratanya 50. Jawabannya adalah E. 50 siswa. Berikut data perolehan nilai siswa kelas 6 SDN Kalasan Jaya. 9 siswa memperoleh nilai 7. Nah, di sini siswa, di sini nilai. Nah, ini 9 siswa nilainya 7. Kemudian 8 siswa nilainya 8. 7 siswa nilainya 9. Kemudian 4 siswa nilainya 10. Pertanyaannya modus. Nilai yang paling banyak keluar atau paling sering muncul. Nilai yang paling banyak keluar itu yang siswanya paling banyak, yaitu 9 siswa memperoleh nilai 7. Jadi yang menjadi modus adalah nilai 7. Jawabannya adalah A. Terima kasih, demikianlah pembahasan kupas tuntas TO Kecamatan Kalasan Perdana. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi untuk pembahasan TO berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.